Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang Qaidah Lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Yakni untuk sesi yang pertama kita belajar ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab mansubatul asma sampai halaman 71. Maka sekarang kita masuk di halaman 72. Itu penulis mengatakan khulasatu atau khulasatul asma'il mansubati, ringkasan dari isim-isim yang dinasabkan. Nah, ini ringkasan, kita mengulang murojaah agak cepat aja insyaallah, sekedar mengulang ya. Namun tentunya dengan kita memperhatikan yang pelajaran yang telah berlalu. Awalan yang pertama, mansubatul asma yang pertama adalah al-maf'ulu bihi. Ya, masih ingat maf'ul bih itu apa? Ya, kita pahami dengan bahasa kita aja yang mudah, yaitu objek. Maf'ul bih ada dua jenis, ada dua macam di situ. Zahirun wa dhamirun. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Apa itu zahir? Masih ingat pengertian zahir? Ya, zahir itu nampak, tapi maksudnya di sini zahir yang lawannya dhamir itu maksudnya zahir itu apa? Sesuatu yang punya nama, yang ditentukan namanya. Ya, satu yang ditentukan namanya. Kalau dhamir itu katakan dia aja, bukan nama. Jadi dia, mereka, kamu, kalian, saya, kami, kita, itu dhamir. Maka langsung masuk kepada contohnya masing-masing. Yang zahir itu penulis memberikan contoh syaribtul labana. Nah, mana yang maf'ul bih? Labana ya. Al-labana itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'anahu al-ismul mufrad. Ya, al-labana. Kalau syaribtu fi'il fa'il, ya fi'il madhi dan fa'ilnya. Ya, kita fokus yang mansubatnya aja. Ada yang dhamirun a'taituka. Nah, mana yang maf'ul bih? Dhamir apa? Ka. Ya, dhamir ka. Al-kafu dhamirun mutasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, ka-nya itu. Syaribtu labana artinya aku minum susu. A'taituka artinya aku telah memberimu. A'ta itu memberi, memberimu. Sanian yang kedua dari mansubatul asma, al-maf'ulu li ajlih. Nah, apa yang kita ingat tentang maf'ul li ajlih? Li ajlih, apa makna li ajlih? Untuk. Ya, tujuan. Nah, li ajlih itu untuk tujuan, bertujuan. Atau sebabnya apa? Atau alasannya apa? Nah, dalam rangka untuk apa? Nah, itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah dia itu maf'ul li ajlih atau bukan. Dan seringnya maf'ul li ajlih itu berbentuk apa? Sigohnya apa? Sigoh
maf'ul li ajli seringnya sighahnya apa? Kayak gini tuh dicatat aja buat apa catatan tambahan, faedah tambahan. Maf'ul li ajli tadi cara mencarinya itu nerjemahkannya itu dia dalam rangka atau tujuannya itu apa? Sebab melakukannya itu apa? Nah, bentuk maf'ul li ajli dari sisi sorofnya, sighahnya itu seringnya apa? Masdar. Ya, seringnya masdar dan dia itu biasanya merupakan perbuatan apa? Perbuatan hati, amalan hati. Karena apa? Tujuan kan, niatan gitu lah. Niatannya untuk apa sih melakukan itu? Gitu. Bisa dipahami? Nah, ini kita gunakan sebagai dasar untuk mencari maf'ul li ajli. Nah, kita lihat contohnya tuh. Sholat itu artinya apa? Sholat itu? Ya, saya telah sholat. Nah, ibtigha'a mardatillah. Mana maf'ul li ajlinya? Ibtigha'a yang mansub. Ya, yang mansub ibtigha'a. Nah, kenapa ibtigha'a bukan maf'ul bih? Kan itu. Padahal setelah fi'il fa'il sholat itu. Nah, karena ibtigha'a itu amalan hati, menunjukkan sebab, niat atau alasan dia melakukan fi'il tadi. Bisa difahami? Ya, jadi saya sholat karena ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Beda kalau misalkan kita menyebutkan sholaitu zuhra. Nah, kalau al-zuhra sebagai apa? Maf'ul bih. Kan itu. Saya sholat zuhur. Nah, objeknya itu. Nah, maka itu maf'ul bih. Beda dengan apa? Maf'ul li ajli. Karena apa? Tadi ciri-cirinya maf'ul li ajli, dia merupakan sebab atau tujuan. Ya, sebab atau tujuan dia melakukan perbuatan tersebut. Dari kalimat li ajlihnya itu loh. Li ajli itu artinya itu untuk tujuan. Nah, untuk tujuan apa dia melakukan itu? Itu dua, maf'ul li ajli. Diingat-ingat apa ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya diingat, dikasih catatan aja. Pakai bahasa kita tidak masalah. Tapi mardatillah ini juga ini kan maf'ul kan ini. Yang maf'ul li ajlinya ibtigha'a. Lah, nah, iya. Bukan, i'rabnya bukan maf'ul. Ibtigha'a maf'ul li ajli mansub. Cuman kok tanwinnya hilang karena dia nanti diakhiri dengan wa huwa mudhaf. Jadi ibtigha'a wa huwa mudhaf. Sedangkan mardotilah mardoti mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih majrur. Mardoti itu majrur itu. Nah, cuma nanti diakhiri kok tidak ada tanwinnya lagi juga. Ini juga wa huwa mudhaf lagi. Baru yang terakhir Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Tapi kedudukannya mudhaf juga kan? Mardotilah itu bukan. Ya kok maf'ul gitu maksudnya. Kalau dari sisi nahwu, maf'ul li ajlinya itu cuma ibtigha'anya saja. Tapi kalau dari sisi makna, ya serangkaian itu. Iya, serangkaiannya itu. Jadi i'rabnya ibtigha'a mardatillah, nah itu dipecah lagi. Ibtigha'a maf'ul li ajlih mansub wa huwa mudhaf. Nah, mardati mudhafun ilaih. Gitu. Kalau dari sisi i'rab itu dipecah-pecah kalau i'rab itu. Baik. Nah, namun di sini ibtigha' mardatillah itu kalau dikatakan susunan, dia tarkib kan susunan kan, tapi bukan jumlah. Maksudnya bukan jumlah ismiyah atau juga bukan jumlah ismiyah karena bukan mubtada khobar. Ini tarkib idhofiyah aja. Susunan mudhaf ilaih. Jadi bukan apa dan sejumlah kalimat ibtigha' mardatillah fi mahal nasbin tidak ada gitunya. Karena ini bukan jumlah. Bukan jumlah fi'liyah ini. Bukan. Ibtigha' itu masdar, bukan fi'il. Oh, kalau sholat itunya sejak awal iya jumlah fi'liyah. Kalau sejak awal sholat itu jumlah fi'liyah. Maksudnya yang tadi kan yang antum tanyakan kan ibtigha' mardatilahnya tuh ikut maf'ul atau enggak gitu loh istilahnya. Jadi ngirab itu satu-satu perkata-perkata itu. Nah, cuman ketika itu susunan tarkib yang di i'rab itu ketika susunannya itu berupa susunan jumlah, entah ismiyah atau fi'liyah.
Nah, kalau ibtigha mardhatillah itu bukan tarkib jumlah, tapi tarkib idhofiyah. Gitu. Itu maf'ul li ajli. Salisan yang ketiga al-maf'ulu fihi. Nah, ini gampang. Maf'ul fihi nama lainnya dzaraf, itu di bawahnya sudah ada. Maka ada dzarfuz zaman wa dzarful makan. Nah, fihi kan di dalamnya, artinya kan menunjukkan keterangan. Nah, dzarfuz zaman keterangan waktu, ataupun dzarful makan keterangan tempat. Maka ini juga pasti mansub, karena dia masuk mansubat. Contohnya sumtu yaumal itsnaini. Nah, mana yang mansub? Yaum sebagai apa itu? Maf'ul fi atau dzaraf. Nah, ini juga wa huwa mudhaf. Zaman. Nah, karena menunjukkan keterangan waktu, yaum keterangan waktu. Pada hari Senin, aku berpuasa pada hari Senin. Adapun contoh dzarful makan, qumtu amamal ustadzi. Mana dzarafnya? Amama, aku berdiri di depannya ustadz, di depan. Keterangan tempat. Mudah insyaallah. Berikutnya rabi'an yang keempat, al-maf'ulul mutlaqu, maf'ul mutlaq. Nah, ini maf'ul mutlaq juga gampang. Ya, maf'ul mutlaq ciri-cirinya adalah dia masdar dari fi'il sebelumnya. Ada pasti ada itu. Ya, kalau fi'il sebelumnya sama bentukan dengan masdarnya atau itu merupakan mustaqnya, turunannya atau pecahannya, maka itu maf'ul mutlaq. Cuman maf'ul mutlaq di sini disebutkan penulis buku ini ada 3 fungsinya. Litakidihi, takidi untuk menguatkannya, ya, menguatkan maknanya, menegaskan maknanya. Ada yang kedua yaitu linau'ihi, untuk macamnya, maksudnya itu sifatnya, bentuknya itu seperti apa macamnya. Ya, maf'ul mutlaqnya itu macamnya seperti gimana gitu. Kemudian ada yang fungsinya li adadihi, untuk apa? Bilangannya, ya, berapa kali gitu. Bilangannya, dia melakukan maf'ul mutlaq itu berapa kali. Nah, itu 3 macam. Yang pertama li takkidi, contohnya darabtu dorban. Nah, ini li takkidi itu biasanya yang langsung masdarnya, benar-benar dari masdarnya itu seringnya fungsinya untuk menguatkan. Sehingga artinya darabtu dorban, aku telah memukul dengan sebenar-benar pukulan. Nah, atau dengan sungguh-sungguh pukulan. Itu takkid, penguat. Langsung masdarnya. Nah, adapun linau'ihi ini diberi tambahan. Jadi seperti yang pertama, seperti darabtu dorban, namun dikasih tambahan naat. Ya, naat man'ut. Darabtu dorban syadidan. Nah, ada kata syadidannya itu. Sehingga artinya aku telah memukul dengan pukulan yang sangat keras. Nah, itu bentuknya seperti apa? Sebetulnya ada wazan yang lain, kita juga pernah sebutkan, yaitu wazan fi'latan. Ya, jadi misalkan jalasal waladu jilsatal maliki, jilsah. Masdarnya kan julusan sebetulnya, jalasa yajlisu julusan. Nah, kalau jalasal waladu julusan, itu berarti seorang anak itu duduk dengan benar-benar duduk. Tapi kalau mengikuti wazan fi'latan, jalasal waladu jilsatal maliki, itu artinya nau, bentuknya itu seperti apa? Jadi seorang anak itu telah duduk seperti duduknya raja. Ya, jilsatal malik, kan gitu. Seperti duduknya seorang raja. Gimana duduknya seorang raja? Ya.
Nah itu masdar linau ada wazan seperti itu, yaitu fi'latan. Nah kemudian yang ketiga masdar maf'ul mutlak yang berbentuk masdar untuk adat li adadi itu mengikuti wazan fa'latan. Nah itu semuanya fa'latan. Kalau tadi nau fi'latan, kalau ini fa'latan. Contohnya darabtu darbatan. Kalau darabtu darban tadi benar-benar pukulan taukid, tapi kalau darbatan itu sekali pukulan. Ya, darabtu darbatan maknanya itu darabtu darbatan wahidatan. Ya, saya memukul pukulan yang satu kali. Nah, ini bisa dibuat berapa kali pun. Misalkan 2 kali tinggal jadikan musanna. Darabtu darbataini gitu. Aku memukul 2 kali pukulan. Nah, tapi tentunya dengan mengingat kaidah adat ma'dud. Nah, misalkan 3 kali berubah itu. Kalau 3 kali angkanya dulu. Kemudian angka itu adat bilangannya. Kemudian baru ma'dudnya yang dibilangkan. Jadi misalkan saya memukul 3 kali pukulan berarti darabtu salasata. Nah, dorbannya dijadikan jamak. Ya, jamak taksirnya apa dorban? Sebenarnya nanti dicari, saya juga lupa itu. Nah, itu pakainya jamak taksir. Gitu. Nah, itu ada kaidahnya gitu. Baik. Itu maf'ul mutlak. Insyaallah mudah, yaitu ciri-cirinya dia adalah masdar dari fiil sebelumnya. Iya, kalau ketika bilangnya ada wahidatan itu adat ma'dud. Ya, wahidah itu kan apa bilangan itu. Kemudian khamisan yang kelima al maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah. Ini juga ciri-cirinya emang gampang, memang sudah disebutkan, yaitu menunjukkan makna bersama. Dan ciri-cirinya dia diiringi dengan huruf wawu yang bermakna ma'a. Berarti namanya wawu ma'iyah. Dan setelah wawu ma'iyah ini tentunya bukan ma'tuf, karena bukan wawu atof. Lah bagaimana kok bukan ma'tuf? Tidak mungkin dia itu dijadikan sebagai ma'tuf kepada ma'tuf alaihnya. Tidak mungkin. Contohnya ini misalkan saro aliyun wan nahro. Itu tidak mungkin dibaca wan nahru, karena secara arti saro kan berjalan, Ali berjalan. Nah itu tidak mungkin, dan sungainya juga berjalan. Itu hanya kebersamaan aja, beriringan gitu aja. Nah, beriringan bersama. Tapi tidak mungkin nahrnya itu ma'tuf ke Ali sebagai fa'ilnya saro, itu gitu. Tidak mungkin. Padahal wawu ini wawu atof kan ini. Bukan. Wawunya wawu ma'iyah namanya. Ya, wawu yang bermakna ma'a. Jadi wawu ada banyak, ada wawu atof, wawu ma'iyah, nanti ada wawu apa haliyah, ada wawu jamaah, macam-macam wawu. Itu ada apa buku tersendiri yang menjelaskan tentang makna huruf per huruf. Alif itu maknanya apa aja, hamzah apa aja maknanya, ba apa aja, itu ta apa aja, macam-macam. Wawu haliyah nanti ada wawu haliyah. Jadi tergantung wawunya. Lah kalau ini maf'ul ma'ah itu didahului dengan wawu ma'iyah, sehingga maknanya itu ma'ah. Jadi takdirnya itu saro aliyun wa nahro, itu maknanya itu saro aliyun ma'an nahri. Kalau ma'ah setelahnya nahri, karena ma'ah itu apa? Dzaraf masuknya. Kalau ma'ah itu masuknya dzaraf. Maka setelah dzaraf madruf. Jadi beda. Berikutnya sadisan yang keenam al-halu. Nah, ini hal. Hal ada 2 sebetulnya, yaitu mufradah dan jumlah. Nah, cuman karena jumlah ada 2, maka di sini disebutkan langsung 3. Yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah sendiri-sendiri. Jadi hal itu ada yang mufradah, mufrad itu maknanya bukan menunjukkan makna satu, tapi mufrad di sini maknanya bukan satu kata.
Mufrad ini maksudnya satu kata. Mufrad di sini maksudnya adalah satu kata, bukan kata yang menunjukkan makna satu. Maksudnya gini, kalau mufrad yang menunjukkan makna kata satu, contohnya misalkan muslimun. Muslimun itu mufrad, isi mufrad karena maknanya satu. Nah, sedangkan muslimuna itu kan jamak mudzakkar salim. Nah, namun di sini muslimuna bisa sebagai mufrad karena muslimuna itu satu kata. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi mufradah di sini adalah satu kata, bukan kata yang menunjukkan makna satu, bukan. Beda. Jadi ini mufrad di sini itu jumlah, gampangannya gitu. Lawan daripada jumlah. Ya. Nah, misalnya di sini sholat itu jalisan. Nah, jalisan ini maknanya apa? Sholat itu saya sholat. Nah, dalam keadaan duduk atau menunjukkan apa hal kan keadaan atau cara dengan cara duduk misalkan gitu. Nah, ini kan mufrad dan dia juga isim mufrad. Tapi misalkan ini dijadikan jamak, misalkan kita atau kami ya, kami sholat berarti sholaina jalisina mansub. Ya, sholaina jalisina. Paham ya? Nah, dia mansub dia sebagai hal. Nah, terus ciri-cirinya gimana? Nah, ini yang agak kadang itu bingungkan antara hal sama maf'ul li ajli. Nah, cuman seringnya ini sekedar aglab ya, keseringannya, kebanyakannya kalau hal itu bentuknya dia sigohnya seringnya isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, dia sifat, bentuknya seperti sifat isim fa'il atau isim maf'ul. Itu satu ciri-cirinya. Terus yang kedua, kalau hal itu selalu nakiroh. Nah, Kira pasti atau enggak? insya Allah selalu ya. Ada sih masalahnya ada, tapi sedikit. Contohnya la ilaha illallah wahdahu. Wahdahu itu kan dia mudhof ke dhamir. Mudhof ke dhamir itu sebenarnya dihukumi ma'rifah. Wahdahu, tapi wahdahu itu tuh para ulama menjelaskan wahdahu itu hal. I'rabnya hal. Ya, cuman makanya kita bilang kebanyakannya itu aja. Sebenarnya nahwu itu masalah luas pembahasannya. Kalau semakin tinggi kitabnya nanti banyak khilaf lagi gitu. Ya kita sebutkan aja kebanyakannya itu. Nah, terus ciri-ciri berikutnya untuk apa hal? Dia punya sahibul hal yang ma'rifah. Sahibul hal berarti pemilik keadaan itu. Contohnya di sini sholat itu jalisan hal. Lah sahibul halnya siapa? Yang tunya itu ana. Ya, tu atau ana di situ. Jadi maknanya aku sholat dalam keadaan aku duduk. Nah, gitu loh. Jadi jalisan itu hal menerangkan sahibul halnya siapa? Saya. Gitu. Baik, itu hal. Kemudian hal yang berbentuk jumlah ismiyah. Nah, kalau penulis di sini memberikan contoh diberi tambahan wawu haliyah. Nah, ini namanya wawu haliyah. Contohnya la tashrab wa anta qaimun. Nah, ini halnya yang mana? Bukan qaimunnya tok, bukan. Kalau qaimun di situ kan marfu. Nah, qaimun marfu'nya sebagai apa? Khobar dari anta. Nah, artinya kan anta qaimun, kamu adalah berdiri. Lah, cuman anta qaimun kan jumlah ismiyah tuh. Dikasih awalan huruf wawu, namanya wawu haliyah. Nah, wawu haliyah. Nah, jadi la tashrab wa anta qaimun itu artinya janganlah kamu minum dalam keadaan kamu itu adalah orang yang berdiri. Lengkapnya gitu. Wawu ini keharusan.
Ya, ini waw haliyah. Ciri-ciri waw haliyah itu waw bersambung dengan domir. Waw bersambung dengan domir, yang domir itu kembali kepada sahibul hal. Ya, artinya kalau tidak ada waw berarti bukan hal. Bisa sebagai hal itu ketika ciri-cirinya adalah, nah, di sini ada jumlah yang terletak setelah ma'rifah. Itu hal. Halaman berapa itu? Ada yang masih ingat? Dalam pembahasan hal ya. Nah, halaman 62 63. 62 63. Nah, yang dibahas adalah yang 63. Nah, itu kan 62 kan sudah ada kaidah itu bawah. Al-qaidah kaidah kullu jumlatin, halaman 62, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifah atau na'at. Jadi setiap jumlah yang terletak setelah nakirah maka dia adalah sifat atau na'at. Karena terletak setelah nakirah. Nah, contohnya waladin solihin yada'ulahu. Nah, yada'ulahu ini jumlah fi'liyah. Tapi setelah kata apa? Waladin solihin, waladin kan nakirah, solihin nakirah, anak yang soleh. Maka yada'ulahu, dia berdoa untuknya, ini dikasih tambahan embel-embel apa? Yang, karena naat kan yang, berarti anak yang soleh yang dia berdoa untuknya. Nah, ini fi'il mudhari tapi kalau ada terjemahannya yang, karena dia jumlah terletak setelah nakirah, naat. Ini naat nih. Karena yang yad'unya ini. Iya, yad'ulahu di garis bawah itu, Pak. Nah, itu kan jumlah. Nah, ini misalkan dikasih jumlah ismiyah bisa. Misalkan waladin solihin abuhu muhandisun misalkan. Berarti anak yang soleh yang bapaknya adalah insinyur. Misalkan itu. Nah, abu solihun itu mubtada khobar, jumlah abu muhandisun itu sebagai naatnya waladin solihin. Itu misalkan diganti jumlah ismiyah ya. Paham enggak nih? Mikir keras ini. Kembali ke hal aja wis. Yang apa 63. Nah, itu yang 63 itu kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah. Nah, setiap jumlah, tahu kan jumlah kalimat yang terletak setelah ma'rifah. Tahu kan ma'rifah? Ya, ada alif lam atau domir atau alam, nama orang kan ma'rifah itu. Nah, maka dia adalah hal. Misal contohnya ja'al waladu, al waladu nih. Ja'al waladu yabki. Yabki ini jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Maka terjemahannya telah datang seorang anak dalam keadaan dia menangis. Ya, ini yabki misalkan dirubah juga bisa. Ja'al waladu. Nah, misalkan tadi disebutkan apa? Abuhu tabibun. Saya tulis ya. Pakai yang ja'al waladu. Ja'al waladu di situ yabki. Waladu ini titik 2 yabki. Ini ma'rifah, ya kan? Ma'rifah. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Nah, ini hal ini. Ini hal. Hal untuk siapa? Hal untuk walad. Karena apa? Terletak setelah ma'rifah. Karena hal itu fungsinya dia
menjelaskan sahibul hal yang ma'rifah gitu. Jadi sahibul halnya ini telah datang seorang anak dalam keadaan anak tersebut tadi menangis. Jadi sahibul halnya ini. Paham? Ini contoh jumlah fi'liyah. Kalau contoh yang seperti penulis, misalkan dikasih tambahan wawu haliyah, berarti ja'al waladu. Nah, dikasih wawu haliyah, maka harus ada domir yang kembali ke sahibul hal. Kalau waladu berarti domirnya pakainya apa? Huwa. Wa huwa yabki itu diganti isim fa'il, maka menjadi bakin. Aslinya bagiun aslinya, tapi ini isim mankus. Isim mankus. Qadin, da'in, ya romin itu loh. Nah, wa huwa bakin. Nah, ini huwa bakin kan artinya mubtada khobar nih. Mubtada sama khobar. Dia adalah orang yang menangis. Nah, kasih wawu haliyah. Jadi ja'al waladu telah datang seorang anak dalam keadaan dia adalah orang yang menangis. Itu. Nah, kalau dikasih jumlah isim apa ismiyah yang lain, ja'al waladu. Nah, ini harus ada robit. Robit itu pengikat yang kembali ke walad. Ini hunya ini. Abuhu. Nah, hunya ini kan kembali ke al-walad. Misalkan abuhu tobibun misalkan. Nah, Abu Tobibun ini mubtada khobar. Ayahnya adalah seorang dokter. Nah, kalau ini berarti telah datang seorang anak nah, dalam keadaan ayahnya itu seorang dokter. Ini jangan diartikan apa? Jangan diartikan naat yang, tapi ini sebagai hal gitu. Meskipun artinya kan enak yang gitu ya. Nah, tapi ini fungsinya apa sebagai hal gitu. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala itu dalam yang sudah kita pelajari apa belum? Yang Allah Ta'ala merintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalanku itu ma'rifah. Sabili, jalanku ma'rifah. Ad'u ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Nah, ad'u ilallah kan aku menyeru kepada Allah. Emang secara arti itu enaknya yang gitu. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah, kan gitu. Nah, tapi secara nahwu itu yang betul itu adalah hal. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku dalam keadaan aku senantiasa menyeru kepada Allah. Meskipun secara mana bisa pakai yang naat kan gitu. Nah, tapi lebih tepatnya karena sebelumnya ma'rifah, maka ini dihukumnya sebagai hal. Nah, karena terletak setelah ma'rifah itu kuncinya itu. Jadi hal itu punya sahibul hal. Sahibul hal itu ma'rifah. Kuncinya itu aja untuk membedakan hal sama naat tadi kalau dalam jumlah, atau membedakan hal dibandingkan dengan maf'ul li ajlih tadi, maf'ul li ajlih itu kadang mirip. Nah, contoh yang jumlah fi'liyah sudah kita bahas. Ja'al waladu yabki, itu sudah. Nah, ini murojaahnya baru sampai hal. Sudah masuk waktu isya. Murojaah tapi memang perlu disyarah lagi. Murojaah biasanya cuma ngulang, udah inget insyaallah itu. Bermanfaat insyaallah. Mahfum insyaallah. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di waktu lain atau nanti atau insyaallah di waktu yang lain. Sudah masuk waktu isya soalnya. Baik, naktafi bi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.